Hai, kembali lagi bersama saya di channel TV Seram. Hari ini kita akan membahas sebuah film dari Korea yang menceritakan seorang hantu yang menggunakan masker akibat semasa hidupnya selalu dibully oleh teman-teman sekolahnya. Bagaimana ceritanya? Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. Yuk kita mulai ceritanya. Adegan awal dimulai dari sebuah kereta bawah tanah yang memperlihatkan seorang anak indigo yang kita sebut saja namanya Jono. Si Jono ini memiliki sebuah jimat pemberian dari keluarganya yang akan bereaksi dengan cara berputar-putar ketika jimat tersebut berada di dekat sesosok hantu atau ketika ada juri di dekat si Jono. Sebetulnya si Jono ini adalah seorang yang penakut. Jimat tersebut dia gunakan sebagai pertanda kalau ada setan di dekat dia. Jadi dia bisa pura-pura untuk tidak bisa melihat hantu. Karena biasanya kalau hantu tahu dia bisa melihat mereka, hantu tersebut akan memanfaatkan si Jono untuk melakukan apa yang diperintahkan hantu tersebut. Namun sayangnya penyamaran si Jono untuk pura-pura tidak bisa melihat hantu selalu gagal. Seperti pada malam itu, si Jono ketahuan lagi. Scene berpindah ke apartemen milik si Jono tinggal, di mana si Jono masih tetap ketakutan dan memegang jimat tersebut. Ketika si Jono meletakkan jimatnya di meja, tiba-tiba hantu tersebut mengikuti si Jono sampai ke apartemennya. Dan inilah dia, Morning Grave. Scene berpindah kepada si Jono yang sedang menelpon pamannya yang ingin memberitahukan bahwa Jono ingin pindah untuk tinggal bersama dengan pamannya di desa. Karena si Jono sudah stres, diikutin terus sama jurig-jurig ontohod itu. Selama di perjalanan menuju ke desa tempat pamannya tinggal, dia tidak sengaja melihat hantu seorang wanita yang sedang duduk di pinggir jalan. Dan seperti biasa, dia tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak bisa melihat hantu. Jelas hantu perempuan itu tahu jika dia bisa melihat dirinya. Akhirnya tibalah si Jono ini di rumah pamannya. Pamannya tersebut sebetulnya adalah seorang pengusir hantu, tapi dia juga sangat penakut. Jadi dia berjaga-jaga bahwa si Jono datang ke rumahnya dengan tidak membawa hantu. Akhirnya si Jono pindah ke sekolah baru, di mana sekolah yang berada dekat dengan desa tempat pamannya tinggal. Sebetulnya si Jono ini pulang kampung karena dulu waktu kecil dia juga sempat tinggal di desa tersebut dan bersekolah di daerah desa tersebut. Pada saat jam pelajaran sedang dimulai, si Jono merasakan kehadiran sosok astral yang berada di sekitar dirinya.
Kemudian scene berpindah kepada si Jono yang sedang melukis seorang wanita di bawah pohon. Tiba-tiba hantu yang tempo hari si Jono lihat datang menghampiri si Jono. Dan tiba-tiba teman-teman si Jono datang dan mengambil gambar yang sedang dibuat oleh si Jono. Teman-teman si Jono ini adalah anak-anak yang nakal di sekolah. Mereka adalah pembuli-pembuli. Si Jono pun dipukuli oleh mereka karena dianggap sudah merayu anak perempuan yang ada di sekolah tersebut. Si pembuli satu, panggil aja namanya Dayat, ternyata dia adalah teman si Jono pada saat sekolah dasar. Dan dia mengetahui masa lalu si Jono yang bisa melihat hantu sejak kecil. Saat itu, si Jono bisa mengungkap kasus kematian temannya di sekolah dasar. Dan si Dayat berencana menceritakan semuanya ke teman-temannya bahwa si Jono bisa melihat hantu agar si Jono dibully. Kemudian scene berpindah kepada seorang gadis pembuli nomor 2, sebut saja dia Imas, yang sedang rungsing karena anjingnya hilang entah kemana. Pada saat sedang sedih karena anjingnya hilang, si Imas sangat kaget melihat sebuah kresek yang tergantung di atas rumah dia. Dan di bawahnya terdapat kalung anjingnya. Tiba-tiba Imas sangat ketakutan dan segera mengambil handphonenya untuk menelepon teman-temannya yang juga seorang pembuli lainnya. Belum sempat selesai menelpon kepada teman-temannya, tiba-tiba scene berpindah kepada si Jurig yang terus berusaha mendekati si Jono dan berjanji tidak akan menyuruh Jono untuk membalaskan dendamnya. Pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba si Jurig sangat ketakutan karena kedatangan si hantu masker dan dia segera kabur dari situ. Si Imas yang sebelumnya ketakutan karena diteror hantu, ternyata dia diculik dan dibawa ke sebuah gudang yang entah ada di mana. Si Jono yang mulai dekat dengan si Jurig kemudian sudah mulai menggila dengan jalan-jalan bersama, bermain, dan membuat hal-hal yang romantis dengan Jurig. Mereka melakukan kegiatan yang selayaknya seperti manusia-manusia lakukan, berselfie yang jelas-jelas. Si Jurig tidak akan terpotret di kameranya. Karena bakat si Jono itu melukis, jadi dia melukis wajah si Jurig yang membuat si Jurig merasa sangat bahagia berada dekat dengan si Jono. Di rumah paman si Jono sedang menginterogasi seorang hantu yang selalu datang ke rumah pamannya tersebut. Si Jono yang sedang bertanya-tanya tentang hantu masker yang pada saat itu diceritakan oleh si Jurig, kemudian bertanya kepada pamannya, dan ternyata si setan yang ada di rumah pamannya tahu mengenai hantu masker tersebut. Malam hari di sekolah angker tersebut, ada si pembuli 3 dan 4, sebut saja dia Inah dan Ronyok, yang sedang mencoba mencuri ponsel si Inah yang disita oleh gurunya. Setelah ponsel itu berhasil didapatkan, pasangan couple goals bullying ini berusaha untuk bermain-main dalam kelas, melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sebelum melakukan perbuatan baku hantam, si Inah bilang ke si Ronyok bahwa dia mau pipis dulu ke toilet dan nyuruh si Ronyok untuk nunggu di kelas aja.
Pada saat si Ronyok sedang asik-asiknya nunggu si Inah datang dari toilet, tiba-tiba si Inah yang sedari tadi berada di toilet merasakan ada kejanggalan yang terjadi pada malam itu. Dia merasa ada seseorang yang berada di dalam toilet tersebut bersama dengan dia. Kemudian dia membuka dan memeriksa satu persatu toilet yang berada di dalam sekolah tersebut. Setelah memeriksa semua isi toilet, betapa terkejutnya si Inah ketika mendapati si hantu masker berada di sana ngejugruk dan sedang memperhatikan si Inah. Si Inah berlari ketakutan untuk menemui si Ronyok, dan ternyata si Ronyok tidak ada dalam ruangan kelas. Si Inah yang sangat ketakutan karena tiba-tiba pintu kelas terkunci, dia mendengar suara si Ronyok yang menjerit memanggil namanya dari luar. Tiba-tiba si Inah yang sangat ketakutan kemudian mencoba menghubungi semua teman-temannya dan memberitahukan bahwa si hantu masker itu datang untuk meneror dia dan pacarnya. Tapi tiba-tiba yang ada di telepon adalah si hantu masker. Tiba-tiba gimana nih guys, seru nggak cerita filmnya? Kalau seru, komen di bawah ya. Kita bakal lanjut part 2-nya. Ditunggu ya guys. Dadah.